Teknaker, kembali lagi ke Spill the PMB. Kita kupas tuntas penerimaan mahasiswa baru Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2022. Masih dengan host yang sama, Ute, dan dengan guest yang baru nih, special guest kita hari ini ada Kaprodi juga. Nah, kalau misalnya di pertemuan pertama kita bahas tentang program studi relasi industri, minggu lalu K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Di minggu ini nih tentunya program studi yang ditunggu-tunggu juga oleh Sobat Polteknaker semua, yaitu manajemen SDM. Ya, saya akan perkenalkan sedikit. Di sini ada Bapak Kaprodi MSDM Bapak Sarif. Mungkin boleh menyapa Sobat Polteknaker, Pak. Halo Sobat Polteknaker, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, ya kabar baik sepertinya semuanya ya Pak, dan tidak sabar untuk menunggu bagaimana sih manajemen SDM di Polteknaker. Mungkin boleh ya Pak dikasih tahu nih ke teman-teman, kira-kira seperti apa sih Pak Prodi MSDM di sini dan bedanya apa dengan manajemen SDM di kampus lain? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ute ya. Jadi saya pertama akan sampaikan mengenai tujuan ya untuk dibentuknya Prodi MSDM di Politeknik Ketenagakerjaan, yaitu kita sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang mewujudkan atau menghasilkan lulusan yang berkualitas ya, tentu saja yang memiliki pertama kompetensi, nah, kemudian yang kedua sikap profesi di bidang manajemen sumber daya manusia. Oke, ya tadi terkait dengan pendidikan vokasi ya Pak, berarti yang namanya pendidikan tentunya ada kurikulumnya nih Pak. Ya. Kalau kurikulum di manajemen SDM Polteknaker seperti apa Pak? Oke. Baik Mbak Ute, untuk kurikulum sendiri ya tentu saja sebagai pendidikan tinggi vokasi kita mengacu kepada SNDikti ya. Ini sesuai dengan regulasi Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu untuk sikap dan keterampilan umum. Kemudian kita juga mengacu untuk keterampilan khususnya yaitu KKNI MSDM itu Kepmenaker nomor 297 tahun 2020. Dan tentu saja ada standar yang kita acu juga, yaitu SKKNI untuk bidang MSDM, itu di Kepmenaker nomor 149 tahun 2020. Oke, mungkin nanti teman-teman Sobat Polteknaker boleh dicek-cek tuh tadi yang disampaikan oleh Ya, Kaprodi, silakan apa sih cek, gitu, ya. jadi supaya lebih mengenal nih kira-kira bagaimana sih kurikulum yang ada di SDM ini ya Pak ya. Lalu kalau keunggulannya sendiri Pak, apa sih yang membuat MSDM di Polteknaker ini lebih menonjol gitu? Oke, ya jadi kalau kita bicara keunggulan tentu kita bicara kekhususan ya Mbak Ute ya. Oke. Nah ini kekhususan kita nih, ini boleh Sobat Polteknaker catat ya di sini pada aspek ketenagakerjaan. Ya, jadi yang kurikulumnya tadi yang kami sampaikan ini didasarkan pada SKKNI. Mungkin Sobat Polteknaker ada yang bingung apa itu SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang apa? Di bidang MSDM yang tadi sudah disebutkan untuk Kepmenaker nomor 149 tahun 2020. Oke, mungkin kalau di di yang lainnya itu lebih ke teori ya Pak ya. Tapi kalau di sini lebih ke praktik yang tadi mengedepankan SKKNI itu tadi ya Pak ya, KKNI juga. Oke, lalu bagaimana profil lulusan yang ada di Prodi MSDM Pak? Ya, profil lulusan ya kebetulan kami belum lama ini minggu lalu kita bahas yang update mengenai review kurikulum. Di situ juga menyangkut dengan profil lulusan ya, tentu saja di sini terkait dengan jabatan apa sih yang bisa diisi oleh alumni Prodi MSDM setelah rekan Polteknaker atau Sobat Polteknaker menjadi alumni Polteknaker terutama di Prodi MSDM. Nah, di sini kita melihatnya ya kembali lagi kepada SKKNI 149 2020. Di situ ada 9 klaster ya. Jadi kalau kita lihat di situ yang pertama ya ada fungsi strategi dan kebijakan SDM. Kemudian yang kedua untuk pengembangan organisasi, yang ketiga perencanaan dan pengadaan SDM, yang keempat manajemen remunerasi, yang kelima manajemen kinerja, kemudian selanjutnya yang keenam pembelajaran dan pengembangan SDM, selanjutnya nomor 7 manajemen talenta, yang kedelapan hubungan industrial, dan yang terakhir yang nomor 9 adalah bagaimana kita mengelola administrasi SDM ya untuk pada sistem informasi pekerjaannya atau yang lebih dikenal dengan HRIS. Oke, sangat komprehensif sekali ya Sobat. Jadi mulai dari bagaimana mengelola, mulai dari masuk pegawai, karyawan, terus saat ada bekerja sampai dengan mereka keluar dari perusahaan. Betul. Sudah dikelola semua ya Pak di manajemen SDM dan itu semua dipelajari.
Berarti tadi kalau misalnya saya ingat nih Pak, tadi Bapak sempat sampaikan terkait dengan ada kompetensi umum, kompetensi khusus. Memang apa aja sih Pak, boleh di-spill dikit mungkin ya? Kompetensi apa aja nih yang akan dibentuk kepada mahasiswa MSDM di sini? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ute ya. Jadi kompetensi umum ya, tadi ada juga kompetensi khusus. Yang tadi saya sampaikan itu sesuai dengan SNDikti ya, nomor 3 tahun 2020. Ya, di situ kemudian itu yang umum. Kemudian yang khusus kita masuk lagi ke SKKNI MSDM nomor 149 tahun 2020 untuk Kemenakernya. Oke, mungkin boleh disebutkan sebagian Pak, apa kompetensinya Pak? Mungkin Oke, untuk baik. menjadi gambaran teman-teman. Baik Mbak Ute, ini menarik sekali ya diskusinya, ini saya sampai kesulitan menjawab. Jadi kalau kita kaitkan profil lulusan tentu kita bicara mengenai kesempatan bekerja, bukan begitu Mbak? Ya, kesempatan bekerja untuk alumni dari Prodi MSDM. Ya, di sini terbuka luas ya, dari mulai staf sampai dengan kepala bagian di bidang MSDM. Ini kalau boleh saya sebutkan nih, ada kepala bagian atau analis senior untuk apa? Untuk di strategi SDM. Kemudian ada kepala bagian atau analis senior untuk pengembangan organisasi. Selanjutnya ada analis senior atau kepala bagian untuk perencanaan SDM. Kemudian terkait dengan pengadaan atau rekrutmen dan seleksi. Kemudian ada remunerasi, compensation and benefit. Kemudian ada penggajian atau payroll. Kemudian pelatihan dan pengembangan, manajemen talenta, akuisisi talenta atau kata kerennya itu talent acquisition. Kemudian ada HRIS, selanjutnya ada hubungan industrial, kemudian ada kepala bagian atau analis senior untuk yang kita tidak boleh lewat nih, yaitu HR business partner. Nah, kita tekankan di situ. Karena memang sekarang sudah bergeser ya Pak, jadi manajemen SDM itu lebih ke business partner itu tadi ya Pak. Salah satunya. Oh, salah satunya. Oke, nah itu nanti akan dikupas lagi tuh di pembelajaran di dalam kelas ya teman-teman semuanya ya. Makanya nggak usah tunggu-tunggu lama-lama lagi ya Pak ya, bisa langsung mendaftar saja ke registrasi di PMB, lalu input Prodi MSDM seperti itu ya Pak ya. Nanti akan bertemu dengan Kaprodi dan juga dosen-dosen lainnya yang tentunya akan mengembangkan potensi mahasiswanya ya Pak ya, untuk menjadi tadi ahli di bidang MSDM. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Ute. Pak Sarif, dan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton nih, udah nonton ya dari pertama sampai dengan akhir ya, sampai dengan pertemuan sekarang. Tapi tenang aja, masih akan kita kupas lagi informasi-informasi berikutnya di pertemuan kita selanjutnya. Saya undur diri bersama dengan Pak Sarif. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.